sosok seorang ayah itu sosok yang memberikan citra kepada anaknya. Jadi diatur sendiri. Iya, kita pernah ada musim kita pesta teh. Di rumah ada pesta teh. Iya, kita buat tenda nih. Apa yang bikin kakak itu sebenarnya tadi harusnya nanti, tapi kakak sudah singgung, sekalian saya singgung aja. Seringkali kan ada acara apa hari ini harinya mama, ini harinya anak, harinya Bernis gitu. Jadi Bernis bisa minta apa saja dia mau di hari itu dengan budget sekian. Saya pernah dengar kakak cerita begitu gitu kan. Kemudian ada kayak pesta teh, pesta apa gitu. Ide apa yang membuat hal itu bisa muncul? Apa yang menginisiatif? Apa yang membuat kakak kok terinspirasi dari mana? Nah, kebanyakan orang atau anak itu kehilangan sosok orang tuanya. Bisa jadi saat orang tuanya pulang ke rumah, ketakutan semua. Awalnya seperti itu, Kak Rob. Kadang ada anak, kok pulang sih mama? Kok pulang sih papa? Ya. Ketakutan seperti itu. Inisiatif itu sebetulnya adalah bagaimana istri saya itu berkata bahwa kita harus wujudkan mimpi keluarga. Apa sih mimpi keluarga kakak? Mimpi keluarga itu kita akan tetap ya kebersamaan tadi, nggak keluar jauh dari yang saya dapatkan waktu itu. Jadi kita tetap selalu bersama. Tapi jangan bilang sekarang kita bersama terus kerja sama di sini, belajar anak di rumah bersama, ya. Jadi ya kalau bilang orang sukses, orang bahagia, orang bahagia itu gimana sih? Ganti saya yang jadi host ini. Loh. Menurut kakak gimana? Orang bahagia itu standarnya kakak seperti apa sih? Nah, saya setuju dengan orang yang bahagia itu orang yang dia mencapai cita-citanya menjadi kaya. Tunggu dulu ya. Oke. Dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Saya setuju. Dia merasakan bahagia. Dan saya juga setuju orang yang berkata, aku setuju kalau bahagia itu aku bersama keluarga. Walaupun saya biasa, tapi saya bahagia bersama-sama. Itu saya juga setuju. Terus saya juga setuju kalau saya itu biasa saja, tapi saya itu membahagiakan orang lain. Ada orang seperti itu. Saya berbagi walaupun saya biasa. Ya, saya enggak punya, tapi saya bahagia karena bisa memberi. Sepertinya kakak setuju semua sama pilihannya orang. Ya, karena bahagia itu adalah damai sejahtera. Jadi nggak bisa ngomong kaya itu bahagia, nggak bisa ngomong bersama itu bahagia. Tergantung. Nggak bisa berbagi itu bahagia. Tergantung hati. Tergantung orangnya ya. Dia bahagianya di mana? Bahagia di mana? Dan sekali lagi kan ngomongin keluarga. Khusus seorang ayah, yaitu sangat peka dengan kebutuhan keluarga. Bahasa kasih ya. Iya, 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih, sentuhan. Iya. Kata-kata, reward, hadiah, waktu dan jangan lupa melayani. Iya, melayani. Itu standarnya bagaimana keluarga ini terpenuhi. Dan saya nggak mau kehilangan itu sebagai sosok seorang ayah. Bapaknya Kak Yudi, apakah melakukan hal yang sama ketika di rumah waktu kakak kecil? Sama. Apa hal menarik yang kakak ingat dari bapak? Nah, hal paling yang saya ingat saat pemberian uang saku. Setiap pagi dikasih uang saku atau enggak? 2 hari sekali. Nah, kalau anak pada umumnya mungkin setiap hari. Kalau saya 2 kali sehari. 2 kali sehari apa 2 hari sekali? 2 hari sekali apa 2 kali sehari? Beda loh. Iya. Loh,
2 hari Satu kali. Satu kali. Oh ya. kita jadi kayak konsultasi dokter gitu. Kayak minum obat gitu. Ya, jadi bukan nominalnya Kak Robi, Oke. tetapi saat pemberian itu. Apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan yang membuat begitu berkesan? Nah, bapak saya kan naik sepeda nih. Saya naik sepeda. Kalau kita ketemu di jalan dengan trayek yang sama, berpapasan, saya akan dapat uang saku. Ibu, saya panggilnya ibu ya, ibu dan bapak ke pasar, Oke. naik sepeda kan. Saya pergi ke sekolah. Kalau ini berpapasan ketemu, saya pasti dapat uang saku dari bapak, dan itu tanpa berhenti. Jadi langsung salam. Oh. Bro, ya bro. Jadi yo. Wah. Oh gitu ya? Ya. Oke. Jadi hal-hal itu yang selalu jadi ingatan. Pengorbanan mereka di situasi tidak ada pun itu berjuang untuk anak-anak. Hidup matinya untuk anak kayaknya. Jadi dia nggak pernah nggak punya saat anaknya butuh, tapi menundanya. Nggak pernah nggak punya, Ya, tapi ditunda. ditunda. Kapan diberikan nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dia ngomong tetap, ibu akan berikan. Tapi saya harus apa yang dijual dulu kan berpikir. Apa yang perlu dijual, apa yang perlu diolah. Jadi saya belajar dari perjuangan orang tua itu luar biasa. Oke. Dan sekarang juga saya juga sedang berjuang ini untuk anak saya. Ya sebentar lagi kan dia mau SMP. Oh iya ya, bentar lagi. SPP-nya banyak yang besar. Uang gedungnya. Ya. Dari ibu apa yang kakak ingat? Satu hal dari sosok ibu itu dia adalah pendoa. Oke. Kembali ke tentang anak ya. Saya juga pernah menjadi anak, Kak Robi juga pernah menjadi anak. Enggak, kak, saya langsung besar, langsung gede gitu. Saat saya dengar nih, ada namaku disebut. Oke. Itu benar-benar dari ibu saya. Bukan berarti lagu itu lagu ibu saya ya. Jangan sampai, kak, saya nggak percaya juga. Iya, iya. Jadi setiap pagi saya selalu mendengar ibu itu menyebut nama saya dan membawa ke Tuhan. Artinya didoakan setiap hari. Sosok ibu adalah sosok seorang pendoa yang luar biasa, sehingga menjadikan saya sampai sekarang. Wow. Balik ini bukan sosok bapak ya, ini sosok ibu. Bapak dan ibu kan hari ini kita bahas ibu juga gitu kan di kakak. Andai kata nanti nih si Bernis dapatkan jodoh, akan mantu nih. Menarik gitu. Nah, sebagai seorang ayah, apa harapannya kakak? Saya nggak ngomong tentang harapan. Terus? Tapi 3 hal tadi, cinta, citra, dan Cita. cita. Saya yakin dia standarnya itu standar ayah Seperti kakak. seperti saya. Oke. Wow, ini pede banget, bapaknya pede banget. Iya, iya. Untuk calon-calon menantu di luar sana ya. Jadi Hati-hati loh dapat anaknya. Anaknya cantik soalnya. Makanya hati-hati dengan para ayah, perilakunya, bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia di rumah. Menarik ini. Kakak kan dapatkan figur yang baik di rumah waktu kecil. Sampai itu akhirnya dia bisa diadopsi, dibawa sekarang gitu. Tapi ada banyak banget orang yang tidak punya figur yang baik dari rumah, tapi pengen banget untuk jadi, maksudnya pengen keluar dari situasi itu, dan di rumah tangganya dia pengen punya figur yang baik untuk anak-anaknya. Tapi dia punya kelemahan dan ketidakmampuan. Apa sih, apa masukannya kakak? Gimana nih? Ada orang-orang yang suami-suami di luar sana itu yang beginilah perlakuan ayahku sama ibuku, makanya aku memperlakukan hal yang sama kepada istri dan anak-anakku. Nah, saya flashback dulu. Jadi nggak semua sosok ayah saya itu baik. Oke. Saya review dulu ya. Balik. Ayah saya juga pemabuk. Oh gitu. Oh oke. Ayah saya juga perokok hebat. Ayah saya juga pemarah juga, emosional. Oh gitu. Iya. Oke. Sekali lagi nggak ada yang sempurna. Oke. Tetapi saat di hadapan anak,
saat di hadapan anak, itu kita sebagai sosok ayah harus memberikan sesuatu yang menjadi frame yang bagus. Apakah hal yang sama dilakukan oleh ayahnya kakak kepada kakak ketika di depan anak-anaknya? Maksudnya? Kan dia pemarah, di depan anak-anaknya nggak memarah. Dia pemabuk, di depan anaknya nggak mabuk gitu. Itu gimana? Ini yang membedakan. Oke. Saya juga mulai berpikir nih kan. Apa yang kakak pikirkan? Karena waktu itu pendidikan dari orang tua saya juga pendidikan yang keras. Oh. Dipukul pakai Rotan. Apa? bukan rotan. Itu masih keras ya. Ini kulit itu. Oh, wow. Sabuk kulit itu, ikat pinggang. Itu keras sekali. Terus waktu ngajar dia, waktu pelajaran, kalau kita nggak nangis gitu nggak akan selesai. Harus sampai nangis. Kejam juga ya. Tetapi kembali kepada sosok teladan. Yang meneladani kita itu apa sih? Makanya kenapa kita harus berpikiran positif. Perubahan. Perubahan maksudnya? Ayah atau bapak saya itu berubah. Oke. Dan itu yang membuat saya langsung ngomong bahwa saya dapatkan sosok ayah dari sisi, saya tahu ayah saya seorang dulu pemabuk. Ya, semua tahulah di daerah saya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya, kalau di Surabaya tahulah itu daerah kali juga nanti. Oke. Itu di situ mabuk, di situ judi dan sebagainya. Oh, oke. Tapi saya bilang bahwa ada hal-hal yang di luar dari semua itu yang boleh jadi teladan buat kita. Artinya bahwa saya nggak berpikir itu yang di dalam diri saya itu sosok ayah saya. Oke, tapi Akhirnya membawa. Karena apa? Citra itu tadi. Saya melihat dari sosok baik dalam diri seorang ayah. Kalau saya kan Kristen nggak lebih ya. Ya. Jadi kalau firman Tuhan katakan bahwa seorang pemimpin keluarga yang baik itu menjadi teladan dan dihormati oleh anak-anaknya. Yes. Itu dalam 1 Timotius 3 ayat 4. Oke. Seorang pemimpin keluarga yang baik itu disegani dan dihormati anak-anaknya. Jadi menurut saya sosok ayah saya, walaupun dia pernah mabuk, pernah marah dan sebagainya, itu tetap menjadi teladan dan saya hormati. Sampai sekarang dia masih hidup. Oke. Kadang-kadang orang itu berpikir bahwa orang tua saya dulu seperti ini. Yang menyalahkan orang tua, menyalahkan masa lalu. Iya. Kita hidup di zaman sekarang, orang tua kita hidup di zamannya. Ya. Iya, sangat-sangat beda. Oke. Harusnya Orang tua zaman sekarang adalah orang tua yang punya cinta, citra dan cita buat anaknya. kalau ada orang tua yang menggunakan masa lalu sebagai tameng. Nah, Kan seringkali begitu kan? itu orang tua zaman old. Ya, seringkali begitu. Saya temukan beberapa teman-teman yang menggunakan masa lalunya yang kelam, yang seperti saya katakan tadi, bahwa itu jadi sebagai tameng untuk menghalalkan dia untuk mukul anak, untuk berbuat kasar kepada istri gitu loh. Nggak bisa. Kalau anak-anak sekarang dia lebih lebih milenial, lebih peka terhadap sesuatu. Perasaan emosinya itu lebih sensitif kan. Bagaimana kalau ada keinginan berubah tapi nggak bisa berubah? Apa yang harus dilakukan? Keinginan Karena orang kan tua itu ya. Ya, dari orang tua muda ini nih. Aku nggak pengen nih. Apa yang harus dilakukan? Aku pengen kayak Yudi gitu loh. Contohnya gitu, ada dekat sama anak perempuan, dekat sama istri, sayang, inisiatif tinggi gitu. Apa yang harus saya lakukan? Tapi saya nggak punya teladan yang banyak di masa lalu saya gitu. Nah, itu karena dia masih melihat masa lalunya. Oke. Ayolah, setiap ayah, setiap keluarga, anakmu itu nggak melihat masa lalu
dari ayahnya. Oke. Makanya kalau cerita sama anak, cerita sesuatu yang baik. Jangan ngomong tentang dulu saya ini gini. Itu nanti ada usia-usia tertentu. Di usia-usia remaja, dia boleh diceritakan itu. Karena dia bisa memilih Ya. mana yang baik, mana yang buruk. Kadang-kadang kesalahan terbesar dari orang tua itu saling menyalahkan. Itu loh, lihat mamamu nggak bener itu. Nah, Oke. ini sangat-sangat disayangkan dan tidak ada dalam keluarga kita. Yes. Yang ada, ya walaupun kita nggak sempurna ya, Ya. tapi tetap mamamu itu hebat. Dia bisa lakukan ini dan itu. Jangan ngomong seperti ini. Mamamu itu nggak bisa masak. Masak ini masakan asin semua setiap hari. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi Jadi perubahan itu pasti bisa dilakukan. Saat kita aku mau berubah menjadi sosok seorang ayah yang menjadi teladan buat anak. Kadang-kadang kehadiran ayah, anak saya, kalau saya kemana, telepon, papi di mana sih? Gitu. Ya sorry ya, kan beda dengan mamanya. Kalau mamanya pergi. Iya lo nggak boleh beda-bedakan lo tadi ngomong lo. Iya, tapi ini kan curhatan dari Ya, seorang ayah. Iya, seorang ayah. Kenapa kok bisa kakak dicariin itu kan? Gini loh. Walaupun sahabat sebenarnya sama kok. Saya juga. Atau rasanya itu beda. Ya, citranya itu beda. Kalau mama yang seusia Bernis, itu kan dia jadi sahabat nih, nge-mall bareng, belanja keperluan wanita. Walaupun saya enggak ikut. Tapi saat saya nggak ada di rumah, rasa aman itu nggak ada, kurang lah istilahnya. Wanita itu gitu. Seorang ayah itu nggak perlu banyak ngomong seperti saya. Banyak ngomong ya? Enggak. Ya, banyak banget ngomongnya soalnya dari tadi. Ya karena diundang. Oh ya diundang, ya benar. Terima kasih loh mau datang ke sini. Oke. Dan itu saya katakan bahwa kadang-kadang ayah itu dibutuhkan kehadirannya. Benar. Itu dibutuhkan sekali kehadiran sosok seorang ayah. Tapi saya pesan buat para ayah nih, jangan hanya sekedar secara fisik kamu hadir di anak-anak, tetapi secara emosional juga. Hal apa yang akan mempengaruhi anak di masa depannya ketika seorang ayah itu dekat dengan dia? Atau ketika ayah itu tidak dekat dengan dia? Kalau dia dekat bagaimana? Kalau dia tidak dekat bagaimana? Resiko-resikonya apa? Resiko terbesar seorang anak perempuan yang kehilangan sosok figur ayah itu dia akan kehilangan jati dirinya, kehilangan kepercayaan dirinya, citranya. Maka dia akan gampang terjerumus. Saya nggak ngomong tentang banyak anak yang tanpa orang tua sukses, tentang ayahnya sukses, enggak. Banyak anak-anak di sana dengan dia tanpa didampingi ayah. Tetapi ingat bahwa hidup mereka itu masih lama, dan melihat sosok itu di turun-turunannya, ya kan? Yang saya pastikan dia adalah sosok yang kehilangan figur, kehilangan kayak rasa aman. Jadi dia minta perlindungan ke laki-laki lain. Jadi minta perlindungan ke sesuatu yang menenangkan. Gampang terjerumus dalam hal yang negatif ya. Tapi kalau dia dekat dengan sosok seorang ayah, paling tidak dia pernah melihat teladan di sosok ayahnya. Seorang ayah itu Kak Rob, dia di gambaran seorang anak perempuan itu serba bisa. Cekatan, karena laki-laki itu langsung ya, ayah itu ini rusak langsung cepat, walaupun itu nggak selesai. Tapi dan dengan alasan apapun itu anak perempuan, oh iya ya, dia lebih mengerti gitu, daripada seorang ibu. Ya, kalau ibu kan nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau ayah bisa. Oke. Coba kalau kita mau simpulkan closing statement lah istilahnya, kakak mau closing statement nih untuk para ayah di luar sana.
boleh sampaikan sesuatu. Ya, buat para ayah dan calon ayah ya. Ya, betul. Jangan pernah takut punya anak perempuan. Oke. Kalau sudah punya anak perempuan, Nah, kalau sudah punya anak perempuan, maka kedekatan secara emosional, kehadiran seorang ayah itu menjadi prioritas utama dalam diri seorang anak. oke. Jangan tidak hanya materi loh ya. Kadang seorang ayah itu gampang memberi materi, tetapi tanpa kehadiran kalian sebagai ayah-ayah, maka anak kita nggak mempunyai citra lagi dalam dirinya. Yes. Thank you Kak Yudi. Proses keren. Oke, jadi seorang ayah itu berperan penting karena ada 3 poin tadi. Yang pertama, citra, cinta, dan cita. Oke. Baik teman-teman, Kak Yudi sudah menyampaikan banyak hal tentang menjadi seorang ayah yang luar biasa. Ada 3 poin tadi, yaitu cinta, citra, dan cita. Dan dia sharing banyak hal. Oke, kita akan ketemu di narasumber-narasumber berikutnya di acara Bicara, Berbagi dalam Cerita. Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa kita bagikan untuk menginspirasi banyak orang. Sampai ketemu di narasumber berikutnya.